Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya di Sidarta. Kali ini kita akan membahas terkait dengan mengapa membuka rekening bank atau membuka rekening tabungan perlu menggunakan NPWP setelah yang satu ini. Oke guys, buat teman-teman yang baru atau mau membuat rekening tabungan dan ternyata Anda diminta NPWP oleh banknya gitu ya. Ini satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman. Kenapa sih saya membuat rekening tabungan kok saya perlu NPWP? Oke. Nah, ini memang guys satu hal yang menarik ya, yang memang buat teman-teman harus tahu, harus Anda pikirkan kenapa kok memang NPWP ini sekarang mulai penting digalakkan Indonesia. Nah, so gini guys. NPWP ini adalah salah satu, bahasanya kalau kita ngomong NPWP ini kan adalah nomor pokok wajib pajak ya, dimana teman-teman itu harus memiliki nomor pokok wajib pajak kalau Anda sudah memiliki penghasilan ya, khususnya untuk Anda yang memiliki penghasilan di atas 54 juta setahun. Nah, so ketika Anda memiliki penghasilan 54 juta setahun, maka itu sama dengan 4,5 juta per bulan ya. 4,5 juta per bulan itu Anda memiliki standar untuk minimal penghasilan yang Anda masih boleh tidak dikenakan pajak gitu ya, masih boleh tidak dikenakan pajak. Tapi setelah itu Anda harus mendapatkan NPWP karena penghasilan Anda sudah di atas namanya norma PTKP atau penghasilan tidak kena pajak ya. Nah, so guys, ketika Anda sudah memiliki penghasilan, Anda wajib memiliki NPWP. Nah, tapi bagaimana Anda yang tidak memiliki penghasilan, maka Anda belum perlu membuat NPWP ya. Makanya guys, ketika Anda di bank ya, kenapa kok si bank ini meminta Anda memiliki NPWP ya, terutama untuk Anda yang sudah bekerja. Kalau Anda belum bekerja, masih kondisi SMP atau SMA, Anda punya KTP gitu ya, Anda mau membuat rekening bank, Anda mungkin masih bisa untuk meminta ya, atau Anda meminta kepada banknya supaya Anda tidak dikenakan NPWP ya. Anda masih bisa menyatakan diri bahwa Anda belum memiliki pekerjaan. Itu masih ada klausulnya seperti itu seharusnya ya. Tapi untuk yang sudah bekerja wajib memiliki NPWP. Nah, pertanyaannya, kenapa kok itu dilakukan dan kenapa itu penting buat Anda, terutama teman-teman yang akan membuat NPWP? Jadi gini guys, kalau seandainya Anda punya rekening bank, pandangannya adalah apa? Ketika Anda punya rekening bank, Anda akan mengisi rekeningnya dengan sejumlah dana. Nah, ketika Anda mempunyai sejumlah dana, bahasanya di dalam perpajakan Anda memiliki harta ya, Anda memiliki harta ya gitu ya di dalam pajak Anda. Maka otomatis pihak bank akan bekerja sama dengan, bukan bekerjasama ya bahasanya ya, pihak bank akan lebih istilahnya ditugaskan oleh perpajakan untuk mencatat mana saja orang-orang yang buat rekening bank dan dia memiliki NPWP. Jadi pajak bisa melihat, oh ternyata rekening bank yang ini orang sudah punya NPWP, rekening bank itu sudah punya NPWP. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan. Nah, terus apa sih dampaknya terhadap Anda? Tentunya gini guys, ketika Anda memiliki NPWP, selain Anda melaporkan pajak yang Anda miliki, nah ini yang juga perlu teman-teman perhatikan adalah Anda juga perlu ya, Anda juga perlu melaporkan harta yang Anda miliki. Oke? Jadi jangan hanya melaporkan penghasilannya saja, hartanya enggak. Ini juga sering-sering dilupakan oleh teman-teman ya, bahwa harta yang Anda masukkan ke dalam pajak itu penting guys, bukan penghasilannya saja. Ini sering lupa nih, apalagi habis ini mau laporan tahunan, laporan tahunan ya, jangan sampai lupa ya. Kalau Anda lapor penghasilan, contoh saja Anda punya penghasilan 54 juta setahun gitu ya, atau Anda punya punya penghasilan 60 juta setahun, satu bulannya 5 juta. Apakah dari 5 jutanya itu benar-benar Anda habiskan sebulan ya? Apakah 60 jutanya itu Anda habiskan setahun ya? Belum tentu guys.
Ya, mungkin ada juga orang-orang yang masih langsung menghabiskan, tapi banyak juga orang yang punya penghasilan sebagian ditabung. Ya, dan layaknya harusnya seperti itu. Oke? Nah, ketika sebagian ditabung, guys, maka yang perlu Anda lakukan adalah apa? Anda mencantumkan nilai tabungan Anda ini di dalam perpajakan. Ya. Jangan sampai Anda lupa mencantumkan nilai ini ke dalam perpajakan. Ya. Kalau Anda lupa, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah Anda hanya melaporkan penghasilannya, Anda tidak melaporkan tabungannya. Di kemudian hari, let's say saja 5-6 tahun ke depan Anda punya tabungan yang cukup, lalu Anda beli mobil. Tapi di SPT Anda, kondisinya tidak ada terlapor harta tunai untuk membeli mobil. Nah, ini resiko besar. Ketika hal itu terjadi, pajak bisa menaikkan pada Anda. Loh, Anda kok nggak ada harta di dalam kolom SPT Anda, tapi Anda tidak tiba-tiba beli mobil. Oh Pak, saya sudah punya tabungan Pak. Mana pembuktiannya? Ya enggak ada Pak. Ini yang jadi masalah guys ya. Ketika Anda punya harta, maka wajib Anda masukkan ke dalam SPT Anda tulis. Ya, dimana notabene seringkali hartanya berupa tunai atau tabungan. Ya, Anda tulis tabungan saya di tahun sekian itu nilai sekian. Nanti tahun depannya lagi ada tambahan harta lagi, tambahin lagi sekian. Ada tambahan lagi di tahun berikutnya lagi, tambahin lagi sekian. Anda tulis terus. Jadi Anda bisa mengontrol ya kondisi kondisi daripada harta yang Anda miliki, ya. Nah, pertanyaannya kenapa ini penting untuk dilakukan? Nah, buat teman-teman, kedepannya saya yakin dan percaya teman-teman bahwa pajak itu akan mengecek secara lebih detail, ya, terkait dengan apapun. Seperti teman-teman baca tentang klausul NIK, ya, NIK itu KTP Anda, gitu ya, nomor induk kependudukan Anda akan berubah menjadi namanya NPWP, akan disambungkan dengan NPWP. Jadi semakin lama perpajakan Indonesia ini akan semakin ketat, guys. Bukan lagi semakin gampang atau semakin bahasanya lapor enggak lapor sudahlah terserah. Enggak gitu juga, guys, ya. Semakin lama perpajakan Indonesia akan semakin ketat, ya. Ketika perpajakan semakin ketat, yang akan terjadi adalah apa? Yang akan terjadi adalah semua aset Anda, semua penghasilan Anda akan lebih terpantau di dalam perpajakan. Maka dari itu, guys, dokumentasi yang baik, ya, pencatatan yang baik terkait dengan seluruh penghasilan Anda, bahkan terkait dengan pajak Anda, ya, terkait dengan harta Anda dalam SPT, itu penting untuk dilakukan, ya. Kedepannya yang akan dilakukan adalah pembuktian bahwa oke, saya punya harta sekian, bener enggak harta ini? Oke, saya punya aset sekian, bener enggak segini? Saya punya penghasilan sekian, bener enggak penghasilan segini? Ya. Jadi kalau Anda sudah mencatatnya dengan secara baik, Anda sudah mencatatnya dengan detail, maka ketika nanti ada mungkin pemeriksaan, ya, kalau teman-teman yang sempat lihat video saya yang lain, ya, terkait dengan surat pemeriksaan pajak, ya, dapat surat cinta pajak langsung, Pak, saya takut Pak, gitu ya. Itu buat teman-teman juga mungkin ngalamin, gitu ya. Pak, saya takut nih Pak, dapat surat cinta pajak Pak, bagaimana Pak cara mengatasinya Pak? Wah, ini yang saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa ketika Anda dapat surat cinta pajak, Anda harus kuat, Anda harus punya data yang jelas. Oke? Jadi kalau seandainya ternyata Anda sudah punya data yang jelas, ya sudah, Anda tinggal tunjukkan aja, ini data saya, ini nih SPT saya, ya. Saya beli mobil karena saya sudah punya tabungan. Oke? Ini tabungannya, antara harta yang didapatkan dengan penghasilannya seimbang, sama, maksudnya klop gitu ya. Ya, ini yang masalah kalau misalnya teman-teman mungkin punya penghasilannya 20 juta, lapor hartanya 50 juta, ini masalah ya. Maksud saya klop adalah Anda punya penghasilan 60 juta tadi, ya, Anda nyabungin 30 juta. Nah, itu masih masuk akal. Ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan bahwa kondisi melaporkan hartanya juga harus sesuai, harus dengan klop, sesuai dengan penghasilannya, biasanya akan lebih besar daripada harta yang ditabung. Nggak mungkin kebalikannya. Gitu ya, teman-teman, ya. Nah, itu guys yang perlu Anda perhatikan, dan kenapa Anda penting, ya, kenapa rekening bank Anda perlu memiliki NPWP, karena itu, ya. Tapi buat teman-teman yang bisa juga tanya, Pak, saya punya rekening bank Pak, tapi kondisinya saya diminta NPWP, saya akhirnya buat NPWP Pak, tapi ternyata saya akhirnya tidak bisa bekerja, saya kondisinya tidak mendapatkan pekerjaan. Teman-teman tidak usah khawatir, ya, teman-teman tidak usah bingung. Kalau memang benar-benar Anda tidak mendapatkan pekerjaan, Anda punya rekening bank yang sudah ber-NPWP, otomatis Anda punya kartu NPWP Anda nggak usah takut, ya. Biarkan saja
pajak tidak akan nyokap gitu ya, pajak nggak akan tiba-tiba datang kepada Anda, asalkan Anda melaporkan SPT Anda setiap tahun ya, meskipun lapornya cuma nihil ya, Anda laporkan aja saya memiliki SPT, saya melaporkan penghasilannya berapa, 0 ya, pajaknya berapa, 0, Anda nggak perlu bayar pajak, Anda tinggal laporkan saja pajak Anda secara nihil dan Anda tidak akan mendapatkan masalah di perpajakan ya. Seperti itu guys ya, semoga penjelasan saya cukup jelas buat teman-teman bagi yang bimbang, karena cukup banyak yang menanyakan hal seperti ini di dalam DM ataupun di dalam komentar ya di YouTube ya. Jadi saya sampaikan secara video supaya teman-teman lebih paham terkait dengan kenapa kok kita buka rekening bank butuh NPWP dan bagaimana solusinya untuk teman-teman yang belum punya pekerjaan setelah Anda memiliki rekening bank ya dan memiliki NPWP. Oke, semoga jelas. Buat yang belum jelas silahkan komen di bawah, atau Anda boleh follow IG saya dan Anda DM langsung di IG saya supaya bisa mendapatkan jawaban yang cepat ya. Dan yang menurut Anda, yang bagi yang merasa video ini bermanfaat, silahkan di like dan di share kepada teman-teman yang lain supaya juga bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman Anda terkait dengan perpajakan ya. Sekian video ini, semoga teman-teman selalu sehat, selalu diberkatin dan selalu berbahagia ya. Bye bye.